Ini udah ada layarnya belum? Udah ada ini kan screen-nya ya? Oke ya, kita mulai aja ya sekarang ya. Oke, hari ini materi yang akan kita pelajari, maaf ya. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan nih teman-teman. Pasti teman-teman semua yang duduk di bangku kelas 12 atau di atasnya udah sering kenal kali ya sama materi pertumbuhan dan perkembangan ini karena materi pertumbuhan dan perkembangan ini adanya di bab awal-awal banget kelas 12. Nah, kita masuk dulu ya. Sebelum kita mendalami materi pertumbuhan dan perkembangan ini, kita bakal kenalan dulu nih sama pertumbuhan dan perkembangan dan apa perbedaannya. Nah, di sini udah aku tulis di bawah, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran akibat perbesaran sel. Ini yang aku garis bawahi di sini adalah ukuran dan perbesarannya. Jadi ukuran yang bertambah tuh apa aja sih? Bisa kayak bertambah panjang, bertambah tinggi, bertambah berat. Misalnya kamu awalnya tahun ini 150 cm, terus tahun depan kamu 160 cm. Itu yang dinamakan pertumbuhan. Lalu kenapa bisa jadi tinggi? Kenapa bisa semakin besar? Kenapa bisa semakin berat? Nah, ini tuh diakibatkan karena sel-sel yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam makhluk hidup lain itu mengalami perbesaran. Nah, yang dimaksud perbesaran ini bisa dalam arti pertambahan jumlah sel atau pertambahan ukuran sel ya, teman-teman. Nah, kalau untuk jumlah sel, misalnya sel kita kan dari awal, misalnya berupa embrio, kita kan dari embrio atau zigot, kita cuma satu sel nih. Terus sel kita makin membelah, 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 dan tambah banyak. Pada akhirnya, organ kita yang sudah terbentuk dari jaringan dan sel, akhirnya membentuk suatu organ yang besar gitu, teman-teman. Terus untuk ukuran sel, misalnya ukuran kita awalnya cuma 1 cm, terus ukuran sel kita bertambah jadi 3 cm, otomatis organ kita ikut membesar juga. Nah, untuk perkembangan sendiri adalah proses pendewasaan akibat diferensiasi sel. Ini yang aku garis bawahi di sini pendewasaan dan diferensiasi. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ngasih tahu aja nih, pendewasaan itu tujuannya tuh, kalau di manusia tuh tujuannya untuk perkembangbiakan ya, teman-teman. Makanya contohnya kayak yang perempuan itu mengalami fase sekunder seperti menstruasi, terus dadanya sudah mulai tumbuh. Terus kalau di laki-laki itu mengalami mimpi basah, sudah dapat memproduksi organ-organ reproduksinya sudah mulai bekerja dan semacamnya. Nah, kenapa sih pendewasaan ini bisa terjadi? Karena adanya diferensiasi sel, teman-teman. Nah, kalau ada dalam bahasa Inggris, different itu artinya berbeda kan ya. Jadi kalau kita artikan dalam terminologi biologi, diferensiasi itu artinya sel-selnya tuh strukturnya mulai spesifik, mulai mengalami pembedaan struktur dan fungsi. Misalnya awal kita kan dari embrio, terus lama-lama kok kita bisa punya tangan, kita bisa punya otak, kita bisa punya sistem reproduksi, itu gimana sih? Ya itu teman-teman, karena ada namanya perkembangan. Nah, kita lanjut ya. Untuk pertumbuhan sendiri, dia sifatnya irreversible. Itu dalam terminologi biologi artinya tidak. Reversible kan artinya kembali. Nah, berarti kalau irreversible artinya dia tidak kembali. Jadi dia tidak bisa balik. Jadi misalnya kalau kalian tahun ini 130 cm tingginya, tahun depan 140 cm, nggak mungkin kalian balik ke 120 cm. Jadi pertumbuhan itu cenderung bertambah. Nah, kecuali misalnya kalian 50 kilogram, tapi kalian workout sehingga seminggu kemudian kalian jadi 45 kilogram. Itu ada faktor eksternal ya, teman-teman. Tapi secara general pertumbuhan itu cenderung bertambah. Lalu untuk perkembangan sendiri dia sifatnya reversible atau dia dapat balik. Tapi ini nggak selalu pasti ya. Aku kasih contoh aja perkembangan yang sifatnya reversible. Misalnya kita naik sepeda nih, teman-teman, terus kita jatuh, kan ada luka, misalnya bisa di tangan atau di kaki kita. Luka yang kebuka itu kan kayak berarti jaringan dan selnya itu pecah. Sel darah bisa pecah atau jaringan kulit kita tuh mengalami robek ya, teman-teman. Nah, sel-sel kita tuh beregenerasi sehingga dapat menutup luka itu. Nah, itu disebut perkembangan. Lalu untuk pertumbuhan juga dia tuh sifatnya kuantitatif.
Kuantitatif tuh artinya bisa dihitung, bisa dilihat dan dapat diekspresikan dalam angka. Kayak tadi 65 kilo, 155 sentimeter. Terus kalau untuk perkembangan tuh sifatnya kualitatif. Artinya dia nggak bisa diekspresikan dalam angka dan nggak bisa kita lihat secara langsung. Karena contoh-contohnya kayak kita mengalami menstruasi, tiba-tiba kita punya organ tangan, tiba-tiba kita punya organ jantung tuh kayak nggak bisa kita ekspresikan dalam angka kan. Jadi kita hanya bisa ngelihat apa ya? Kita hanya bisa ngelihat bentuk aslinya gitu. Oke, ini masih ada nggak sih? Kok tadi ini? Halo, ini masih ada nggak ya? Koneksiku ini deh. Ih, kenapa? Kalau masih ada slide-nya atau masih ada Zoom-nya, boleh ini nggak boleh komen apa gitu. Hilang. Bentar ya teman-teman, ada kendala. Bentar. Ini slide-nya udah balik lagi kan ya? Oke. Kita balik ya ke tadi. Nanti kalau teman-teman yang ngerasa cara omongku kecepatan atau kurang besar atau kurang kecil bisa bilang ya di kolom chat. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang perbedaan serta pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Hari ini pertumbuhan dan perkembangan yang aku akan tutoring adalah mengenai si tumbuhan yang nanti untuk pertumbuhan dan perkembangan yang ada di hewan akan ada di pertemuan selanjutnya. Nah, eh, aku akan menjelaskan mengenai struktur biji. Kenapa aku harus menjelaskan mengenai struktur biji? Karena biji itu adalah awal mula dari suatu tumbuhan. Nah, untuk biji sendiri, khususnya di gimnospermae itu dibagi jadi dua kan, ada namanya monokotil dan digotil, berbiji satu dan berbiji dua. Nah, sebenarnya struktur dari monokotil, iya PPT-nya nanti di-share kok di Discord ya. Nah, sebenarnya untuk struktur monokotil dan dikotil ini mirip-mirip ya. Jadi, cuma kalian harus hafalin sedikit-sedikit fungsinya aja. Di sini aku tunjukin. Di paling luar itu adalah namanya kulit biji. Atau nama lainnya testa. Dia gunanya apa sih? Dia gunanya untuk melindungi. Pokoknya dia jadi pelindung deh. Terus ini yang biru-biru apa sih? Biru-biru itu namanya kotiledon. Atau endosperma. Nah, dia tuh fungsinya kotiledon atau endosperma ini fungsinya sebagai tempat cadangan makanan ya, teman-teman. Terus di sini ada namanya lembaga. Nah, lembaga ini adalah apa ya? Adalah tunas bagi tumbuhan utuh. Karena di sini kita kelihatan ini kayak ada semacam daun kan? Iya, teman-teman, ini namanya plumula atau daun lembaga ya. Terus di bawahnya ini kalau di atas ada daun, di bawah pasti ada akar kan ya? Ini adalah radikula. Dia ini akan berkembang menjadi akar. Nah, terus di tengah-tengah ini apa namanya? Ini tuh batang, teman-teman. Tapi, ini aku kasih tulis ini aja ya, batang. Tapi dia dibagi jadi dua, ada dua bagian. Yang atas namanya epikotil, yang bawah namanya hipokotil. Jangan kebalik ya, epikotil tuh selalu atas, sedangkan hipokotil selalu di bawah. Maksudnya epikotil itu yang di atas dekat si plumula, sedangkan hipokotil itu yang bawah dekat si radikula. Nah, fungsi-fungsi dari plumula
radikula, epikotil, dan hipokotil ini sebenarnya jadi 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 lembaganya sih, jadi tunas sebelum dia jadi tumbuhan yang benar, jadi organ-organ yang benar. Nanti ketika gede, si plumula bakal jadi daun yang sesungguhnya, epikotil, begitu pula dengan radikula. Lalu untuk struktur biji dikotil itu sebenarnya nggak banyak perbedaan dengan monokotil ya. Dia sama-sama memiliki kulit biji yang fungsinya untuk melindungi atau testa. Terus ini ada nih, yang aku kasih panah itu namanya kotiledon atau endosperma ya. Gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Terus yang atas kayak daun ini namanya plumula yang akan berkembang menjadi daun sejati. Terus yang bawah ini, bagian bawah sini ya, namanya radikula. Terus bagian tengah ini ada batang. Nah, yang atas namanya apa? Epikotil. Kalau yang bawah namanya hipokotil. Nah, pokoknya kan harus hafal deh pokoknya mana epi, mana hipo, mana yang atas, mana yang bawah. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Terus kita lanjut ke perkecambahan. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih apa itu perkecambahan. Jadi perkecambahan itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam biji. Nah, dari tadi kan aku ngomong pertumbuhan, perkembangan mulu kan. Nah, ini kita bakal ngeliat secara fisiknya, secara realnya tuh gimana sih kalau terjadi di dalam tumbuhan. Nah, jadi sebelum biji itu berkembang menjadi tumbuhan yang bisa kita lihat punya daun, punya bunga, punya buah, dia tuh awalnya hanya berupa kecambah atau berupa biji, berupa embrio. Nah, ini tuh embrionya teman-teman. Nah, ketika lingkungannya sudah sudah sesuai, dia memiliki maksudnya dia mendapatkan cahaya matahari yang cukup, dia mendapatkan air yang cukup, dia di lokasi yang baik dan genetiknya juga baik, pokoknya saling mendukung, bisa terjadi perkecambahan. Inilah proses-prosesnya. Pertama ada imbibisi. Dikatakan imbibisi ketika air sudah mulai masuk ke dalam si embrio ini, teman-teman. Nah, si air itu kenapa sih? Si air itu bakal memecah masa dormansi. Masa dormansi itu apa sih? Jadi masa dormansi itu nama lainnya fase istirahat. Jadi ketika si biji itu nggak melakukan apa-apa, ketika si biji itu cuma yang ngendep aja di bawah tanah, karena mungkin lingkungannya kurang sesuai buat dia. Makanya tadi aku bilang, sebelum biji itu bisa bertumbuh, sebelum biji itu bisa berkembang, dia perlu lingkungan yang sesuai untuk tumbuh. Nah, setelah si air ini mampu memecah masa dormansi, air juga bisa memecah testa. Ayo tadi ingat nggak testa apa? Testa tuh kulit biji. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan testa ya. Bagian sininya kayak mulai membuka, mulai membesar, mulai menggembung, terus nanti lama-lama pecah. Terus lembaga yang tadi di sini tuh, ini bakal keluar dari bijinya. Tapi sabar, kita satu-satu ya. Setelah memecah testa, si air ini akan memicu hormon namanya hormon GA atau hormon gibberellin. Nah, ini penting banget. Makanya setelah inhibisi ada lagi namanya step pelepasan hormon. Hormon yang dilepaskan apa sih? Hormon yang dilepaskan adalah hormon gibberellin. Nah, hormon gibberellin itu adalah salah satu hormon perkecambahan yang penting banget, teman-teman. Jadi tanpa hormon gibberellin ini, biji itu nggak bisa berkecambah dan nggak bisa memulai pertumbuhannya. Jadi kenapa sih si gibberellin ini sangat penting? Karena si gibberellin ini itu menjadi sinyal bagi namanya aleuron. Jadi aleuron itu salah satu bagian biji dekat-dekat endosperma di bagian sini. Nah, buat apa sih aleuron ini? Si aleuron ini dia akan mensekresikan enzim. Makanya step selanjutnya adalah hidrolisis. Hidrolisis oleh enzim. Nah, enzim apa sih yang disekresikan oleh si aleuron ini dalam biji? Adalah enzim amilase. Sebenarnya ada enzim lain kayak protease, cuma aku mau lebih fokus ke amilase aja ya. Jadi enzim amilase itu kan
enzim adalah biokatalisator kan yang mempercepat reaksi. Sebenarnya, reaksi, di dalam kecambah ini bisa aja terjadi, tapi kalau nggak pakai amilase, dia tuh jadinya lambat banget, yang harusnya biji bisa bertumbuh dalam sehari atau 2 hari, bisa seminggu sampai sebulan loh teman-teman. Jadi enzim amilase ini cukup berperan ya. Nah, gimana sih prosesnya? Jadi, ini namanya zat pati atau amilum. Atau yang dari tadi aku bilang tuh namanya cadangan makanan ya, yang ada di sini. Nah, si pate atau amilum ini akan dihidrolisis, bentar, hidrolisis oleh amilase. Ya, oleh amilase menjadi namanya glukosa. Untuk reaksinya sih ada, cuma kalau menurut aku, kalian belum harus hafal banget. Cuma kan harus tahu gimana konsepnya ketika si pati ini sebenarnya dihidrolisis oleh amilase menjadi glukosa. Nah, terus glukosa ini buat apa? Nah, glukosa ini penting nih teman-teman buat produksi energi. Sama kayak kita, si biji ini juga perlu makan, dia perlu kasih makan sel-selnya. Kita kan kalau nggak makan tuh jadi lemes, jadi kayak kata orang kalau kita kekurangan makan jadi kekurangan gizi gitu temen ya kekurangan gizi gitu kan ya. Jadi suka kadang orang yang kurang makan kurus, nggak sehat, kira-kira begitu. Sama kayak biji teman-teman, kalau dia nggak ada energi, nggak ada glukosa yang bisa dipakai, jadi tuh si biji ini tuh nggak bisa melakukan aktivitasnya, jadi diperlukan energi. Jadi sebenarnya dari awal imbibisi, pelepasan hormon, hidrolisis, sampai produksi energi itu tujuannya adalah kita untuk hasilin energi ini teman-teman, hasilin energi supaya si bijinya mau berkecambah. Dia lembaga-lembaganya itu mau keluar dari kecambahnya, terus dia mau berdiferensiasi, gitu teman-teman. Jadi aku mau mau ringkas sedikit untuk proses perkecambahannya. Jadi pertama ada imbibisi atau masuknya air ke dalam kecambah atau biji. Nah, air ini akan memecah massa dormansi. Juga si air ini akan memicu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini kan adalah hormon perkecambahan. Nah, dia tugasnya untuk memberikan sinyal kepada aliuron untuk mensekresikan enzim. Enzim apa sih yang disekresikan? Enzim diekskresikan adalah enzim amilase. Enzim amilase itu apa sih? Enzim amilase adalah enzim yang menghidrolisis amilase. Ya, bentar ya, nanti kalau ada sesi pertanyaan ada di belakangnya. Nah, si enzim amilase itu adalah enzim yang menghidrolisis amilum atau zat pati sehingga dia bisa berubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu apa sih? Glukosa itu adalah bahan bakar kita untuk bahan bakar si biji untuk membentuk energi sehingga si bijinya itu bisa berkecambah, dia bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang sejati. Gitu teman-teman. Terus kita belajar tentang jenis perkecambahan. Jadi untuk kelas 12 ini kita belajar jenis perkecambahan ada 2. Pertama ada epigel dan hipogel. Nah, tadi ada yang ingat nggak? Epi itu apa, hipo itu apa? Kalau ada yang ingat, boleh dong di kolom chat. Ayo yang masih ingat, epi itu apa, hipo itu apa? Aku tungguin deh. Yang lain mana nih? Kayaknya masih pada nyimak deh. Keren-keren. Oke, jadi epi itu benar kata kalian. Epi itu artinya atas. Hipo itu artinya bawah. Terus apa sih yang di atas, apa sih yang di bawah? Yang di atas dan di bawah itu adalah kotiledon. Nah, ini. Kotiledonnya yang di atas dan di bawah. Kita masuk ya ke epigel. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan epigel, teman-teman, pertama dia hanya berupa biji nih. Dia masih dormansi, terus setelah masa dormansinya pecah, dia mulai keluar nih, kayak radikulanya, hipokotilnya, terus akhirnya tumbuh. Tapi bedanya, si kotiledonnya dia ikut keangkat ke atas. Ini kenapa sih? Karena dalam tumbuhan epigel tuh si hipokotilnya lebih cepat memanjang. Jadi trik ngingetnya gini aja deh. Kan ini namanya epigel, lawannya hipo kan. Berarti epigel tuh karena hipokotilnya
Nah, selanjutnya. Jadi kalian, trik ingetnya gini aja, epigel tuh karena hipokotil yang lebih cepat memanjang. Terus untuk kebalikan si hipogel, hipogel tuh diakibatkan oleh, nggak kelihatan ini, diakibatkan oleh epikotilnya yang lebih cepat memanjang. Maaf ya. Jadi hipogel karena namanya hipogel pasti diakibatkan oleh epikotilnya yang lebih cepat memanjang. Nah, kita bisa lihat nih, tadi kan kita udah bahas soal epigel ya. Kalau hipogel ini, kotiledonnya di bawah dan terus di bawah. Nah, karena yang keangkat itu pertama si epikotilnya duluan, sedangkan kalau di epigel itu yang keangkat adalah si hipokotilnya nih, yang ini. Jadi si kotiledonnya ikut ke atas. Nah, sampai di sini kita bakal lanjut belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan yang ada di tumbuhan ya teman-teman. Nah, kita kan sudah belajar tentang perkecambahan nih. Sekarang kita belajar nih tentang organ-organnya si tumbuhan. Kayak misalnya ada batang, ada daun, ada akar. Nah, salah satu kata kunci penting itu ada namanya meristem. Meristem. Meristem itu apa sih? Kalau kalian yang udah belajar plantae di kelas 10, meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Jadi bilang aja meristem itu adalah jaringan untuk pertumbuhan ya teman-teman. Makanya aku kasih slide di sini tentang meristem. Jadi untuk pertumbuhan sendiri kan ada dua, ada pertumbuhan primer sama pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer tuh yang lebih fokusnya ke arah pemanjangan, pertambahan tinggi, sedangkan pertumbuhan sekunder tuh yang identiknya dengan namanya kambium tentang pelebaran lateral ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita kelompokkan pertama meristem berdasarkan letaknya ada namanya meristem apikal. Dia tuh nama lainnya adalah pertumbuhan primer. Maksudnya dikategorikan sebagai pertumbuhan primer. Terus habis itu namanya meristem lateral. Meristem lateral ini dikategorikan sebagai pertumbuhan sekunder. Nah, terus meristem interkalar dia tuh dikategorikan sebagai pertumbuhan primer. Kita masuk dulu ya ke apikal yang pertama-tama. Nah, meristem apikal tuh salah satu hal yang spesial di dia tuh dia letaknya di ujung. Bisa di ujung akar dan di ujung batang. Makanya dia namanya apikal karena apikal tuh artinya ujung. Terus meristem apikal ini sebagai tempat pertumbuhan primer yaitu pertambahan panjang. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Terus untuk meristem lateral ini tuh kan pertumbuhan sekunder ya, dan sangat khas dengan namanya kambium. Nah, kambium itu fungsinya apa sih? Kambium itu fungsinya untuk perbesaran ukuran. Jadi, kambium itu kan cuma ada di tumbuhan-tumbuhan dikotil ya. Jadi, tumbuhan yang memiliki meristem lateral ini hanyalah tumbuhan-tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji dua. Lalu untuk meristem interkalar tuh sebenarnya adalah diferensiasi atau modifikasi dari meristem apikal yang sama-sama tujuannya untuk perpanjangan ya teman-teman. Cuma dia adanya biasanya di monokotil, khususnya untuk tumbuhan Graminae atau rumput-rumputan. Kalau kita lihat rumput kan kita nggak bisa membedakan yang mana batangnya, mana akarnya bisa kelihatan sih, mana batangnya, mana bunga itu kan susah dibedakan. Makanya ada namanya meristem interkalar yang sebenarnya cara kerjanya cukup mirip sama apikal. Nah, kita bakal belajar tentang meristem apikal. Meristem apikal kan tadi bisa ada di akar, di ujung akar, atau di ujung batang. Cuma hari ini aku mau bahas soal meristem apikal yang berada di akar ya teman-teman, soalnya itu cukup sering keluar di soal-soal UTBK. Nah, pertama kita harus belajar nih struktur-struktur dari si akarnya sendiri. Ini ada namanya rambut akar. Rambut akar itu apa sih? Rambut akar itu adalah sebenarnya tuh kalian tahu epidermis nggak? Epidermis itu kan bagian sini ya, bagian luar ya, kayak dibilang bagian kulit sini. Nah, sebenarnya rambut akar tuh adalah modifikasi dari epidermis gitu teman-teman. Jadi awalnya dia hanya berupa kulit, tapi ternyata si akar ini perlu
epidermisnya untuk melakukan fungsi lain atau dia perlu berdiferensiasi. Jadilah si rambut akar ini. Jadi akar itu kan fungsinya untuk menyerap air, untuk menyerap zat hara. Makanya diperlukan si rambut-rambut akar ini supaya dia bisa lebih eksplor lagi nih ke tanah-tanah lain, ke daerah-daerah lain, supaya si tumbuhannya itu mendapat unsur hara dan air yang cukup. Jadi rambut akar buat mencari air dan unsur hara ya. Nah, terus di sini, nah, di ujung ini namanya tudung akar. Kayak namanya tudung itu untuk melindungi, untuk melapisi biasanya berada di paling luar kan. Kalau kalian tahu tuh tanah tuh kan isinya batu-batuan dan kadang tuh ada benda-benda yang nggak bagus deh buat akar, bisa merusak akar. Makanya diperlukan tudung akar ini sendiri juga fungsinya untuk melindungi. Nah, habis itu di sini, nah di sini baru kita bilang dia namanya meristem apikal. Kan meristem apikal tuh pasti selalu ada di ujung kan, makanya dia ada di ujung sini. Nah, terus ini yang kuning-kuning apa sih? Ini namanya jaringan vaskuler. Nah, jaringan vaskuler itu apa sih? Kalau kalian tahu, xilem phloem. Xilem phloem itu adalah bagian dari jaringan vaskuler, fungsinya untuk transportasi di dalam tubuh tumbuhan kan ya. Kan tadi udah aku bilang rambut akar itu fungsinya untuk menyerap air, untuk menyerap unsur hara. Nah, untuk nganterin air dan unsur hara ini kita perlu xilem nih teman-teman, perlu jaringan pengangkut. Salah satunya xilem yang ada di sini, ada di kuning-kuning ini. Nah, selain struktur dari dari akar ini, kita juga punya zona-zona dalam akar. Pertama, ada 3. Ini namanya zona diferensiasi. Terus yang bawah ini namanya zona pemanjangan. Lalu yang di bawahnya lagi namanya zona pembelahan. Nah, kenapa sih dibilang di sini namanya zona diferensiasi? Karena tadi kan aku udah bilang ada namanya rambut akar ya. Rambut akar itu adalah salah satu bentuk diferensiasi dari epidermis. Makanya di situ bagian-bagian rambut akar itu disebut zona diferensiasi. Nah, habis itu ada zona pemanjangan. Zona pemanjangan itu karena dia tuh di bagian itu si akar ini bisa memanjangkan diri karena di bagian itu ada namanya meristem apikal. Jadi makanya disebut zona pemanjangan. Lalu ada zona pembelahan. Nah, zona pembelahan itu artinya di dalam sini nih, di dalam sini itu banyak sel yang aktif membelah. Itu fungsinya untuk membantu pemanjangan di lokasi di atasnya sini. Oke, terus kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke meristem lateral. Meristem lateral ini kan identik dengan namanya kambium ya. Nah, kayak yang kalian perlu tahu tuh sebenarnya kambium tuh ada 2. Kambium vaskuler serta kambium gabus. Nah, kambium itu apa sih sebelumnya? Jadi kambium itu adalah salah satu lapisan yang ada di tumbuhan dikotil. Dia fungsinya untuk memperbesar atau ya memperbesar secara lateral. Lateral kan ke samping. Jadi kalau kalian lihat, ini misalnya pohon ya, dia masih kecil segini. Terus setelah 2 sampai 3 tahun dia bisa besar banget gitu teman-teman, bisa lebar, bisa tebal kayunya ya, batangnya maksudnya. Nah, kita balik lagi. Pertama, kambium vaskuler itu apa sih? Kambium vaskuler itu sama kayak jaringan vaskuler, teman-teman. Dia itu dibagi jadi 2, ada namanya xilem sama phloem. Kayak udah sering deh teman-teman dengar. Xilem buat mengangkut bahan makanan ke daun, sedangkan phloem itu untuk menyebarkan hasil fotosintesis ke organ-organ tumbuhan lainnya. Sedangkan kambium gabus itu ada namanya phloem sama phloem. Nah, untuk strukturnya nanti kalian bisa cari di internet apa Google gitu. Tapi jarang ditanyain sih, cuma kan harus tahu ini arah pertumbuhan xilem, phloem, dan phloem ini kemana. Jadi xilem ini arah pertumbuhannya keluar, hafalin ya teman-teman. Phloem ini arah pertumbuhannya ke dalam, phloem ini arah pertumbuhannya keluar,
Filogen ini arah pertumbuhannya ke dalam. Ingat aja nih teman-teman, xilem sama phloem kan sama, berarti dia arah pertumbuhannya itu sama-sama keluar. Phloem dan filogen sisanya apa sih yang ke dalam? Apa sih yang keluar, apa sih yang ke dalam? Nih aku gambarin. Misalnya dia kayak gini. Misalnya ini namanya xilem ya. Bentar, gini deh, biar kelihatan. Misalnya ini namanya xilem. Yang ini xilem. Ini namanya phloem. Nah, si xilem ini tumbuhnya dia bakal keluar nih. Dia bakal apa ya? Bakal beradu dengan phloem yang tumbuhnya arahnya ke dalam. Sama dengan si phloem dan filogen nih sistemnya. Tapi oh ya tadi aku belum jelasin ya si gabus itu buat apa. Jadi itu Cambium gabus tuh letaknya dekat ini, dekat kulit batang ini. Jadi dia fungsinya untuk menggantikan kulit batang ketika kulit batangnya itu mengalami kerusakan. Jadi dia tuh membuat lapisan-lapisan yang baru untuk meregenerasi sel-sel yang ada di kulit batang gitu aja sih teman-teman. Terus kalian ada yang tahu nggak arti lingkaran tahun? Ada yang tahu nggak arti lingkaran tahun? Yang tahu boleh ini dong, tulis di chat biar aku nggak sendirian. Yang mana nih ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu aja nggak apa-apa. Ya ini Devi menandakan usia pohon. Tahu. Mana lagi nih lingkaran yang di batang yang menunjukin umur pohonnya. Yang mana nih yang lain? Jangan nge-browsing ya. Oke, kayaknya udah ada beberapa yang tahu ya. Jadi aku kembali jelasin. Jadi lingkaran tahun tuh benar kata kalian, dia untuk memprediksi umur pohon. Jadi lingkaran tahun itu adalah lapisan-lapisan kambium yang terbentuk di batang ya teman-teman. Jadi dia hanya terjadi ketika di musim hujan. Dan dia disebabkan oleh si kambium xilem, si xilem sekunder ini. Nah, ya benar, lingkaran tahun sebagai aktivitas kambium. Kambium yang bekerja tuh kambium xilemnya ini teman-teman. Nah, kenapa sih kalau kita lihat musim hujan itu kan kuantitas air di tanah tuh jadi banyak banget ya teman-teman, jadi berlimpah banget. Nah, oleh karena itu xilem harus bekerja lebih keras lagi dan si batang ini perlu lapisan xilem yang lebih banyak supaya dapat mengangkut air yang lebih banyak. Oleh karena itu xilemnya di musim kemarau kayak gini. Terus ketika di musim hujan datang, dia mulai gini nih, mulai nambah. Akibatnya phloemnya jadi makin tipis, sedangkan xilem juga makin lebar. Nah itu biasa lapisan yang gelap itu namanya lapisan xilem, atau bisa disebut lingkaran tahun yang tujuannya untuk memprediksi pohon sih, memprediksi umur pohon. Ya, gitu. Oke, kita next ya ke meristem interkalar. Sebenarnya meristem interkalar sih gampangnya itu contohnya tuh bambu. Bambu tuh salah satu keluarga rumput-rumputan atau Graminae. Nah, meristem interkalar tuh terjadinya di sini teman-teman. Namanya buku-buku atau nodus. Terus tengah-tengahnya nama internodus. Nah, dia tuh sifatnya perpanjangannya ke atas dan ke bawah. Jadi di nodus tuh ada namanya meristem interkalar. Nah, ini yang bikin si internodusnya semakin panjang dan akhirnya tumbuhannya jadi tinggi. Gitu, teman-teman. Gitu aja sih, kalian harus hafalin aja meristem interkalar adanya di nodus atau di buku-buku tumbuhan. Dan hanya di monokotil ya. Nah, kita udah sampai nih, dikit lagi selesai kok. Ada faktor yang mempengaruhi perkecambahan di tumbuhan. Jadi untuk faktornya kan ada faktor internal sama eksternal. Faktor internal itu kayak faktor yang dari dalam tumbuhannya sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu faktor yang dari luar, dari lingkungan yang berpengaruh kepada tumbuhan. Nah, faktor internal tuh ada dua lagi nih teman-teman. Pertama ada karena faktor genetis. Kalau dari bahasanya aja, faktor genetis itu kan karena faktor mungkin materi genetiknya atau gen induknya. Jadi misalnya induknya dia bersifat lebih cenderung lebih besar batangnya. Kemungkinan besar anaknya bakal lebih besar juga batangnya kalau nggak ada gangguan-gangguan dari luar. Terus selain genetis, ada juga faktor internal yaitu hormon.
Nah, ini hormon mungkin yang cukup jarang kalian dengar ya. Jadi, pertama aku bakal bahas soal hormon auksin, hormon sitokinin, dan hormon giberelin. Nah, hormon auksin, hormon sitokinin, dan hormon giberelin ini adalah si 3 sahabat si hormon pertumbuhan. Nah, jadi hormon auksin, sitokinin, dan giberelin itu sama-sama bekerja sama untuk membuat tumbuhan itu tetap hidup dan tetap sejahtera, tetap lestari gitu deh. Nah, auksin ini tuh berada pada ujung organ. Dia letaknya di apikal. Terus dia fungsinya untuk pemanjangan organ. Nah, jadi sebenarnya auksin ini kerjanya mirip kayak meristem apikal ya teman-teman. Dia fungsinya untuk pemanjangan dan letaknya di ujung. Terus dia untuk pembengkokan batang. Atau nama lainnya adalah fototropisme. Nanti aku bahas deh. Nah, auksin itu biar kalian ingat kata kuncinya apa ya? Oh, kata kuncinya ini. Dia tuh anti matahari. Pokoknya si auksin ini nggak suka banget sama matahari, teman-teman. Nah, misalnya sini, kita bahas soal fototropisme ya. Ada hubungannya kok. Fototropisme. Nah, fototropisme itu apa sih? Jadi fototropisme itu kayak semacam pengelompokan. Salah, maaf. Jadi fototropisme itu adalah salah satu proses yang diakibatkan auksin. Jadi dia tuh identik dengan namanya pembengkokan batang. Misalnya gini, ini ada batang. Dia udah tumbuh jadi batang gini ya. Terus otomatis di bagian sini, di sini nih, di ujung-ujung sini ada auksin dong, atau IAA. Nah, tapi pas siang hari kan ada matahari ya teman-teman. Ini ada matahari. Nah, matahari ini kan lawannya si auksin. Si auksin ini kayak nggak suka banget lah sama matahari. Jadi ketika si matahari ini ada, auksin itu bakal nonaktif kerjanya. Nih, kayak matahari kan ke bagian sini. Nah, karena bagian sini auksinnya nonaktif, itu menyebabkan adanya pembengkokan ke arah si cahaya matahari. Kenapa teman-teman? Soalnya kan di bagian sini, di sini, auksinnya nonaktif kan, otomatis dia nggak ada pemanjangan kan. Yang memanjang bakal daerah ini aja kan. Jadi otomatis daerah yang lebih cepat memanjang itu bakal bakal cenderung membelok ke arah cahaya matahari itu. Jadi itu sih teman-teman buat fototropisme tentang pembengkokan batang. Terus ada lagi namanya etiolasi. Nah, auksin ini juga menyebabkan etiolasi. Etiolasi itu apa sih? Etiolasi. Nah, etiolasi itu artinya pertumbuhan pertumbuhan tanpa matahari atau tanpa cahaya. Cahayanya bisa cahaya lampu, cahaya matahari. Coba deh kalian kalau bikin percobaan ya, misalnya kalian nanam kacang hijau, terus kacang hijau kalian taruh di luar, taruh di taman misalnya yang dapat kapasitas cahaya matahari. Terus habis itu terus kalian taruh juga kacang hijau yang lain di dalam rumah. Nah, pasti kalau kalian amati dalam seminggu, kacang hijau yang kalian letakkan di rumah tuh bakal lebih cepat bertumbuhnya, bakal lebih cepat berkecambah dan lebih tinggi biasanya. Iya, kenapa teman-teman? Kan yang membuat panjang atau membuat tumbuh tuh ada si auksin kan. Tapi si auksin ini anti matahari. Nah, karena si auksin ini anti matahari, ketika si tumbuhannya ini nggak kena matahari yang cukup, otomatis auksinnya ini bisa dengan senang hati bertumbuh, dengan senang hati dia aktif kan. Oleh karena itu dia lebih cepat bertumbuh dibandingkan dengan kacang hijau yang diletakkan di luar. Tapi kekurangannya, tumbuhan yang biasanya tumbuh dalam keadaan etiolasi, dia tuh biasanya batangnya kecil atau kerdil ya, batangnya tipis-tipis kecil. Dan dia biasanya daunnya kuning. Kurang sehat. Ya pada akhirnya tumbuhan emang perlu mendapatkan sinar matahari teman-teman, tapi dalam kadar yang cukup, nggak berlebihan dan nggak berkekurangan.
Lalu kita lanjut ke sitokinin. Nah, sitokinin itu kata kuncinya adalah lawan auksin. Ya, auksin, sitokinin, gibberellin itu tujuannya emang sama-sama buat pertumbuhan, tapi sitokinin itu kayak apa ya? Cara kerjanya itu berlawanan dengan auksin. Dia tuh menghambat penuaan, menunda pengguguran, serta menghambat dominasi apikal oleh auksin. Menghambat penuaan. Iya, karena dia adalah hormon pertumbuhan kan, jadi menghambat penuaan. Menunda pengguguran karena dia hormon pertumbuhan, dan pengguguran itu adalah salah satu bentuk penuaan, jadi dia menghambat pengguguran, benar. Yang kedua adalah menghambat dominasi apikal oleh auksin. Nah, sini aku bikin bagan deh. Auksin versus sitokinin. Nah, kita bisa saling lawan nih. Bentar. Nah, auksin versus sitokinin. Nah, si auksin itu kan, saya ada batang lagi deh contohnya. Auksin itu kan pertumbuhannya ke arah atas ya, pemanjangan. Dia lama-lama makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, dan adanya di ujung kan, di ujung sini. Sedangkan si sitokinin itu, misalnya ada batang juga. Sitokinin itu dia yang apa ya? Dia yang ngelawan auksin. Misalnya kalau di sini ada auksin, tapi ada sitokinin juga di sini yang kadarnya lebih banyak. Si sitokinin ini akan membelokkan arah pertumbuhan batangnya. Jadi yang awalnya ke atas gara-gara si auksin, sitokinin ini bikin dia ke samping. Makanya si sitokinin itu menyebabkan namanya cabang lateral. Pokoknya kalau di ujung kadar sitokininnya lebih banyak daripada auksin, si sitokininnya itu mampu membelokkan arah pertumbuhannya ke samping, ke arah lateral. Jadi terbentuklah cabang-cabang pohon. Nah, cabang-cabang lateral ini penting, teman-teman, karena digunakan dalam tumbuhan bonsai. Nah, tumbuhan bonsai itu salah satu tumbuhan ini ya, tumbuhan hias ya. Dia tuh yang gini loh, yang kalau kalian lihat, yang gini terus yang cabangnya banyak banget. Gimana sih, nggak bisa gambar. Nah, ya gitu deh, kayak semacam itu. Nah, si bonsai ini tuh menggunakan menggunakan hormon sitokinin ini untuk menumbuhkan cabang-cabang di sini. Jadi setiap ini batangnya tumbuh, si pemiliknya atau tukang kebun itu bakal motong ujungnya, sehingga karena ujungnya dipotong, oksigennya jadi berkurang kan. Oleh karena itu, sitokininnya jadi lebih mendominasi di sini kan. Akhirnya tumbuh lagi. Jadi gitu di setiap cabang itu biar makin bercabang lebih banyak, dipotong-potongin, dipangkas-pangkasin ujung-ujungnya. Nah, terus kita lanjut ke gibberellin ya teman-teman. Jadi hormon gibberellin itu kata kuncinya adalah hormon perkecambahan. Tadi udah aku jelasin ya. Hormon gibberellin itu penting banget di perkecambahan. Dia yang dipanggil air itu loh tadi. Terus dia yang memanggil menjadi sinyal bagi aleuron. Terus gibberellin ini fungsinya untuk pertumbuhan raksasa, mengakhiri dormansi biji, perkecambahan itu, dan partenokarpi. Partenokarpi itu artinya pembuahan tanpa biji. Cuma aku mau lebih fokus ke arah pertumbuhan raksasa ini, teman-teman. Nah, pertumbuhan raksasa. Nah, pertumbuhan raksasa tuh sebenarnya ada beberapa tumbuhan yang bisa mengalami penyakit namanya kerdil. Entah itu penyakit atau bawaan genetis ya teman-teman, kerdil. Dari namanya sendiri berarti dia tumbuhannya kecil-kecil kan ya. Misalnya gini deh, misalnya tumbuhannya kecil. Nah, gimana sih caranya biar si tumbuhan kerdil ini bisa balik normal atau setidaknya lebih besar lah. Nah, biasanya dia dikasih hormon gibberellin atau GA, sehingga dia bisa tumbuh lebih raksasa lagi atau kembali pada normalnya, gitu, teman-teman. Jadi ya pokoknya yang aku garis bawahi di sini tuh jadi jadi fokus utama kalian deh. Terus kita lanjut ya ke asam traumalin. Nah, asam traumalin itu kalau dalam bahasa
trauma itu kan artinya kayak luka atau ada pembukaan kan ya. Sebenarnya asam tramolin itu gunanya untuk penyembuhan luka seperti namanya. Terus gimana sih cara nyembuhin lukanya? Dengan regenerasi sel. Kalian ingat nggak? Di kelas 11 itu kita belajar tentang namanya sel darah putih, trombosit. Nah, kalau nggak salah ya, si trombosit itu tuh yang bakal apa ya, menjadi salah satu komponen ketika kita misalnya kita luka, terus nanti si trombosit itu bakal bakal kepanggil oleh sel darah merah kita yang pecah, dan akhirnya nanti pada akhirnya terbentuk benang-benang fibrin yang dapat menutup luka kita. Ini tuh sama teman-teman. Misalnya ada batang nih, batangnya dia kekikis atau dia kepotong apa gimana gitu, terluka. Terus nanti si sel-sel dalam situ akan disuruh beregenerasi oleh si asam traumalin ini. Jadi asam traumalin ini yang bakal memicu peregenerasian sel yang fungsinya untuk penyembuhan luka pada tumbuhan. Lalu selanjutnya ada asam absisat. Absisat ini diambil dari kata absisi atau pengguguran. Kayak gitu aja sih gampangnya. Absisi atau pengguguran kan. Jadi asam absisat ini fungsinya untuk pengguguran ya, untuk menghambat hormon pertumbuhan alias untuk penuaan. Jadi sebenarnya absisat ini itu nih gambar absisat. Jadi sebenarnya absisat itu terjadi ketika misalnya tumbuhan itu berada di lingkungan yang kurang memungkinkan. Misalnya lagi kemarau ya. Nah, maksudnya absisi, astaga. Absisi atau pengguguran itu adalah salah satu jenis adaptasi ya, teman-teman. Ya. Jadi misalnya lagi keadaan kemarau. Nih, contohnya pohon jati. Bisa kejadian di pohon jati sih, contohnya. Nah, si pohon jati. Kalau keadaan kemarau kan otomatis daerahnya cenderung lebih kering ya, teman-teman. Airnya tuh sedikit. Oleh karena itu, ini daun-daun di sini tuh si jati ini bakal menggugurkan daun-daunnya, teman-teman. Kenapa? Karena di daun itu terjadi namanya proses transpirasi atau penguapan. Apa yang sih diuapkan? Yang diuapkan adalah air. Jadi kalian ingat kan kalau di daun itu terjadi proses fotosintesis dan salah satu bahan utama untuk fotosintesis adalah air dan cahaya matahari kan. Nah, fungsinya air itu apa sih? Fungsinya cahaya matahari itu apa sih? Dia fungsinya untuk memecah si air. Nanti bakal kalian pelajari di materi siklus serang di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kan air di dalam tanah tuh jadi sedikit kan? Air tuh nggak ada. Otomatis si zat ini harus bikin perubahan di dalam dirinya, di dalam organnya. Gimana sih caranya gue tetap hidup, tapi di keadaan yang kurang memungkinkan kayak gini. Makanya si jati ini menggugurkan daunnya supaya air-air yang masuk ke daun itu nggak semakin banyak yang kebuang dengan sia-sia. Gitu, teman-teman. Tapi nggak sampai gundul juga sih, teman-teman. Kalau mungkin pengguguran ini kan dia adaptasi, bukan salah satu cara untuk mematikan dirinya sendiri ya. Jadi ketika keadaan yang nggak memungkinkan, dia beradaptasi dengan cara menggugurkan diri. Cuma kalau keadaannya terus-terus nggak memungkinkan, kemarauannya makin panjang, makin parah panasnya, airnya semakin sedikit, ya dia akhirnya bisa sampai di fase kematian. Gitu. Terus kita lanjut ke gas etilen. Nah, biasa ini kan yang harus ingat sih, gas etilen sifatnya gas ya. Dia fungsinya untuk pematangan buah serta proses absisi daun. Nah, lebih fokus ke pematangan buahnya sih untuk di sini ya. Karena absisi daun udah ada di absisat. Gini. Etilen. Etilen kan fungsinya untuk pematangan buah. Buah itu kan sebelum jadi buah dia itu berasal dari bunga. Bunga dia misalnya bunga tuh benang sari serta putiknya tuh bakal fertilisasi dan akhirnya menghasilkan zigot kan. Zigotnya itu lama-lama berkembang menjadi namanya buah. Nah, si buah ini kan misalnya ini udah jadi buah dari embrio, saya di buah mangga ya. Si etilen ini yang bakal mematangkan serta membuat ukurannya lebih besar lagi nih, teman-teman. Nah, jadi misalnya gini, kadang suka ada soal gini sih teman-teman. Misalnya aku punya mangga, 3 mangga di dalam satu plastik ya. Mangga yang ini busuk satu, tapi keesokan harinya
Tapi keesokan harinya, 2 mangga ini ikutan busuk. Ini kenapa teman-teman? Soalnya si mangga yang busuk di awal ini tuh menyebarkan gas etilen-etilennya keluar. Kan etilen itu berupa gas kan, jadi dia dengan mudah bisa keluar. Nih ke sini. Akhirnya mempengaruhi buah-buah yang lain. Makanya saran aku kalau kalian punya apel, kalau punya buah, ada yang busuk tuh dipisahin aja sama yang bagus teman-teman sayang. Nanti yang lain ikut busuk. Terus kita lanjut ya ke terakhir nih, kalin. Kalin itu fungsinya untuk organogenesis. Organogenesis itu apa sih artinya? Organogenesis itu artinya pembentukan organ ya teman-teman. Nih aku gambar di sini organogenesis. Salah, organogenesis. Kalin. Dia adalah hormon untuk pembentukan organ. Nah, jadi ada namanya akan organ tumbuhan itu ada namanya akar ya. Akar itu dibentuk oleh namanya kaulokalin. Maaf salah. Rizokalin maksudnya. Rizokalin. Oleh hormon rizokalin. Terus batang itu oleh hormon namanya kaulokalin. Terus habis itu bunga itu namanya oleh hormon antokalin. Terakhir daun itu oleh hormon namanya filokalin. Ya, kalian ingat aja kalin itu untuk organogenesis kan, hafalin nama depannya rizo, kaulo, anto, dan filo. Gitu. Terus kita mulai masuk ke faktor eksternalnya. Untuk faktor eksternal kayaknya nggak perlu dalam-dalam ya kita bahasnya, kayak udah sering kalian lihat lah ya, udah tahu lah dari SD atau SMP mungkin udah belajar. Pertama ada air. Air itu pertama untuk reaksi fotosintesis serta imbibisi. Untuk reaksi fotosintesis nanti bakal dijelaskan lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Ya, pokoknya dia intinya si air ini akan dipecah oleh matahari lewat reaksi namanya hidrolisis. Terus kedua terus dia untuk imbibisi. Imbibisi itu yang tadi loh, yang proses masuknya air untuk berkecambah si bijinya. Terus yang kedua namanya cahaya matahari. Ya udah umum lah cahaya matahari itu buat fotosintesis ya. Cuma yang harus kalian tahu di sini ada namanya fotoperiodisme. Nah, karena ada cahaya matahari, akibat penyinaran cahaya matahari, tumbuhan itu dibagi-bagi, diklasifikasikan berdasarkan lama penyinarannya. Nama klasifikasinya adalah fotoperiodisme. Nah, fotoperiodisme itu membagi tumbuhan menjadi hari pendek, hari panjang, serta hari netral. Nah, jadi fotoperiodisme itu dasar klasifikasinya adalah lama penyinaran si tumbuhan yang tujuannya untuk berbunga. Jadi bukan untuk berbuah teman-teman, untuk berbunga. Jadi kalau misalnya lama penyinarannya tepat atau cukup, jadi itu mungkin ada kemungkinan tumbuhannya itu bisa berbunga. Jadi di sini biasanya kalau di soal-soal ada diagram kayak gini teman-teman. Nah, untuk hari pendek, yang hitam itu aku kasih misalnya dia nggak dapat penyinaran atau misalnya malam hari atau lagi mendung ya. Di hari pendek, dia memerlukan 5 penyinaran yang lebih sedikit. Biasa kalau diwaktukan tuh kurang dari 12 jam. Jadi ketika lama penyinaran yang lebih sedikit, dia tuh bakal berbunga. Sedangkan kalau hari panjang, dia tuh memerlukan lama penyinaran yang lebih panjang. Biasanya lebih dari 12 jam. Terus kalau netral, dia tuh nggak ditentukan oleh lama penyinarannya. Jadi kalau emang lagi musimnya untuk berbunga, ya dia berbunga. Gitu, teman-teman. Terus biasanya soal-soal yang sering keluar tuh kayak gini. Misalnya ada diagram. Kayak gini ya. Salah.
Terus dia misalnya namanya hari, saya tumbuhannya dia hari panjang. Dia hari panjang. Terus ada pertanyaan, apakah di hari itu dia akan berbunga? Kalau ngelihat dari diagram di sebelahnya ya. Coba dong jawab siapapun. Nggak apa-apa salah, pede aja dulu. Ini ada pro dan kontra. Ada yang iya dan tidak nih kayaknya. Ini hari panjang ya teman-teman, si tumbuhannya tuh hari panjang. Jangan kebalik hari panjang dan hari pendek. Jadi ingat aja kalau hari itu kan identik dengan namanya siang. Ya kan? Jadi ingat aja dia perlu berarti penyinaran yang lebih panjang daripada malamnya. Kayak gini teman-teman. Jadi aku ibaratkan aja ya, kita pakai bahasa yang gampang ya. Di sini dia kan dapat sinar matahari nih. Kita ibaratkan karena dia dapat sinar matahari, proses pembungaannya tuh menuju 100% dia udah 30% misalnya ya. Tapi tiba-tiba di sela-sela dia tuh mendung, hujan. Nah, karena hujan ini otomatis prosesnya terhentikan sementara. Terus balik lagi dia terang lagi, mataharinya muncul lagi. Nah, apakah dia bakal naik ke 40% sampai 100% atau dia balik lagi ke 0%? Jadi akibat ada ini, dia akan balik lagi ke 0% dan akan mulai seperti biasa. Nah, kalau karena itu aku bisa simpulin kalau dia nggak bakal berbunga, tidak berbunga. Karena ini kalau lihat dari diagramnya, sebenarnya diagramnya tuh bakal bagus sih, nggak kayak punya aku. Ini tuh kayak lama malamnya tuh lebih banyak sama ini ya, daripada lama siangnya, daripada lama penyinarannya. Kan dia hari panjang ya, jadi dia perlu lama penyinaran yang lebih banyak, lebih dari 12 jam. Jadi karena dia kepotong sama si gelap ini, sama si hujan ini, dia dipotong sama si hujan ini, dia balik lagi ke 0% dan harus mulai proses pembungaannya dari awal lagi. Gitu. Nanti kalau ada soal-soal mengenai hal itu, jangan bingung ya. Nah, terus setelah cahaya matahari, ada lagi suhu. Suhu itu fungsinya buat apa? Dia untuk transpirasi dan untuk dormansi biji dan tumbuhan. Dormansi tahu lah ya. Terus habis itu ada pH. pH itu maksudnya kayak pH asam, pH basa, dan pH yang paling optimal untuk tumbuhan itu adalah pH netral atau 7-8. Terus habis itu nutrisi. Sebenarnya untuk nutrisi itu ada dua, namanya makronutrien serta mikronutrien. Nah, kalau makro tuh berarti yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Contohnya CHON, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, pokoknya banyak deh. Nanti kalian bisa cari. Terus untuk mikronutrien dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya besi, klorin, Cu, Zn, dan masih banyak lagi. Jadi untuk pengaruh-pengaruhnya itu sebenarnya mungkin suka ditanya ini teman-teman, cuma karena kayaknya udah kepanjangan, jadi aku nggak bahas di sini. Nanti kalian mungkin bisa cari, nanti aku bakal apa ya? Kalian mungkin bisa cari di internet apa gimana gitu ya. Jadi gitu deh teman-teman pembahasan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, aku ada ini, ada quiz buat kalian di Quizizz. Bentar ya, bentar. Sebentar. Zoom. Aku share linknya ke kalian ya.
Quizzes. Kak, Ya, ini apa tuh PPT-nya bakalan dikirim, Kak? iya bakal dikirim kok. Nanti ke Discord ya. Oh ya, nanti kalau teman-teman yang mau nanya boleh, tapi nanti setelah quiz ya. Ya. Bentar, kirim dulu. Gimana? Sebentar ya. Maaf ya. Yang mana sih? Wait. Akhiri. Udah ya semua? Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Yeay. Kita lihat ranking satunya adalah Za. Yeay, tepuk tangan. Ranking 2-nya Ika, ranking 3-nya Nanda. Yeay. Oke, kita mau bahas soal ya. Aku share screen lagi ya. Kan soalnya cuma 8, aku bahasnya cepet deh. Ini udah jam berapa sih? Sudah jam 8, udah mau jam 8. Nih, ke soal. Kita masuk ke soal nomor, mana sih? Ini, nomor 1 ya. Oke, kita bahas ya. Apabila kuncup apikal yang sedang tumbuh diarahkan pada cahaya matahari. Apabila kuncup apikal yang sedang tumbuh diarahkan pada cahaya matahari, maka yang benar di soal ini ada yang berani ini nggak? Ada yang berani on mic nggak? Kasih jawabannya apa dan alasannya. Ayo Ananda nih. Atau Za nih, tadi ranking 1 nih. Kerja auksin lambat, Kak. Kenapa tuh? Coba jelasin dong. Karena hormon auksin itu berhubungan dengan apa tadi? Apa tuh? Yang matahari itu apa? Anti matahari. Iya, anti matahari. Jadi dia jadi tidak aktif kan, makanya dia jadi melengkung. Jadi jawabannya yang C. iya betul, jawabannya yang C. Jadi kan auksin itu benar tuh kata Sania ya. Dia itu auksin kan anti matahari. Jadi karena akibat ada cahaya matahari, bagian yang terkena cahaya matahari itu jadi terhambat kerjanya. Akibatnya bagian yang tidak terkena cahaya matahari itu pertumbuhannya lebih cepat. Jadi dia membengkok ke arah cahaya matahari. Terus next, dalam pembuatan bonsai sering dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu hormon flora menurun, yaitu hormon yang bisa on mic yuk. Giberlin, Kak. Auksin. Siapa? Stokinin, Kak. Siapa nih? Siapa dulu nih? Syah dulu, Syah tadi. Syah jawabannya apa, Syah? Dalam pembuatan bonsai itu, hormon yang digunakan yaitu sitokinin karena menghambat dominasi apikal. Pertumbuhan ke arah samping, pembentukan cabang. Jadi dia ini ya, membantu pembentukan bonsai ya? Iya. Oke, terus tadi ada yang punya pendapat lain, kayaknya tadi siapa lagi? Terima kasih ya, Syah. Iya, Kak. Yang Kan punya auksin, Kak. Auksin, Kak. Sania atau Za? Siapa nih yang mau jawab? Yaudah Za aja deh, Za. Coba deh, Za. Kenapa auksin? Karena kan auksin buat pertumbuhan batangnya bonsai, jadi itu harus dipotong ujungnya agar hormon apa itu
Sitokinin. Giberelin, sitokininnya meningkat. Gitu kan, Kak? Iya, benar. Jadi tadi Syah tuh udah benar. Cuma untuk soal ini, emang sitokinin itu untuk salah satunya untuk pembentukan bonsai atau percabangannya. Cuma yang ditanya tuh sehingga produksi salah satu hormon flora menurun. Jadi yang menurun tuh hormon apa? Yang menurun kan auksin karena sitokininnya makin banyak. Jadi jawabannya auksin ya teman-teman. Banyak yang kejebak di sini enggak? Aku jawab sendiri suka kejebak gitu loh. Jadi baca dengan ini ya, baca dengan sesama. Oke, kita next. Sumber energi yang diperoleh embrio dalam proses perkecambahan diperoleh dari, ada yang bisa jawab nggak? B, itu siapa yang jawab B? Endosperm dan kotiledon. Jadi yang pertama kali jawab. Ayo, siapa yang berani on mic? Yang selain yang tadi jawab, ayo. Nggak apa-apa, on mic aja. Aku nggak gigit kok. Devia. Ya, tadi siapa yang on mic? Ayo dong, on mic. Nggak apa-apa. Yusuf. 2 dan 4, Kak. Kenapa tuh? Karena kalau kayak pertumbuhan kayak masih berkecambah itu kan dia organ daunnya belum berkembang sempurna ya. Jadi untuk fotosintesis itu kan dia menghasilkan amilum ya dari siklus gelapnya. Nah, karena dia daunnya itu belum berkembang, jadi untuk cadangan makanan dari endosperm sama kotiledon. Kotiledon kan mirip-mirip gitu. Iya, betul. Keren banget Yusuf penjelasannya. Sampai udah masuk ke bab metabolisme ya. Penjelasan lain boleh nggak? Kenapa? Siapa? Boleh ngasih penjelasan lain? Boleh banget. Ayo tambahin aja nggak apa-apa, Devia. Kalau menurut aku tuh kenapa bisa endosperm sama kotiledon kan endosperm itu tempat cadangan makanan utama biji monokotil, sedangkan kotiledon itu tempat cadangan makanan biji dikotil. Benar nggak sih, Kak? Iya, benar. Tadi penjelasan Yusuf sama penjelasan Devia itu benar dua-duanya ya, teman-teman. Sumber energi yang diperoleh embrio dalam proses perkecambahan diperoleh dari cadangan makanannya yang berupa pati atau amilum. Tadi kata Yusuf kan kalau di biji itu dia belum memiliki daun yang sejati, makanya dia masih perlu cadangan makanan yang simpannya tuh di dalam si kotiledon dan endosperma ini. Nah, nanti si pati atau amilum ini akan dihidrolisis oleh enzim namanya amilase menjadi glukosa yang merupakan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Gitu, teman-teman. Gampang kan ya? Ya, kita next ya. Berikut ini yang merupakan proses perkembangan, yaitu, ayo ini gampang banget loh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Ayo, tuh Fajar tuh kayak Fajar. Ayo. Ayo, siapa yang berani jawab? Gampang loh ini. Yang mana? A, kenapa toh? Kalau yang B, C, D, sama E itu termasuk pertumbuhan. Iya, benar sih, benar. Iya. Iya, benar. Ya kan tadi pertumbuhan itu kan pertambahan panjang, pertambahan tinggi. Kalau di sini kan bertambah panjangnya batang berarti dia pertumbuhan, bertambah besarnya sel, pertumbuhan, munculnya cabang akar, bertambahnya volume sel itu kan pertumbuhan semua. Sedangkan meristem kata kuncinya ada diferensiasi ya kalau perkembangan. Makanya jawabannya yang A, yang ini. Oke, next ya. Pada peristiwa perubahan biologis, makhluk hidup menunjukkan proses pertumbuhan kecuali. Tadi siapa tuh? Siapa? Saya, Kak. Siapa tuh saya? Fajar Fajar. lagi. Fajar, kenapa tuh? Ya itu sama kalau yang A, B, itu sama E itu pertumbuhan. Iya, bersifat reversible. Gampang sih, pokoknya kalian tinggal melihat yang pertumbuhan aja. Berarti yang bukan perkembangan. Gitu. Oke. Hormon yang membantu menghilangkan sifat kerdil pada tumbuhan adalah, ayo ini gampang banget loh. Udah aku jelasin. Giberelin. Coba salah satu deh. Enggak kenapa sih? Iya benar giberelin. Ya karena giberelin kan salah satu fungsinya untuk pertumbuhan raksasa ya. Jadi dia menghilangkan sifat kerdil.
Nah, ini kayak terakhir. Enggak, dia masih ada satu lagi. Tumbuhan hari pendek adalah tumbuhan yang akan berbunga apabila dalam sehari matahari bersinar selama Kurang dari 12 jam, Kak. ya, betul. Kurang dari 12 jam. Ini ya. Jadi kalau dilihat 8 sampai 12 jam bisa juga benar. Kurang dari 8 jam bisa benar, lebih dari 8 jam sebenarnya bisa. Cuma kayak lebih tepatnya itu kurang dari 12 jam. Kayak dia punya patokan gitu loh. Kayak setengah hari kan 12 jam. Jadi kalau dibilang hari pendek itu berarti kurang dari 12 jam. Ini terakhir. Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan tanaman pada pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan tanaman pada bagian-bagian. Langsung on-cam yuk, gampang nih. Ayo, mana ini? B, Kak. Yang apa? B. Iya. Iya, kenapa tuh? Kenapa? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa? Karena xilem sama floemnya itu termasuk kambium vaskuler untuk pelebaran batang. Benar. Ini dia kan dia kayak apa? Dia kan ini ya. Apa dia merupakan diferensiasi dari kambium. Jadi bentuknya itu namanya xilem sekunder sama floem sekunder. Nah, dia tuh yang bakal melebar ke dalam, bakal melebar keluar. Nah, yang buat si batangnya makin tebal itu adalah si xilem sama floem sekunder ini. Jadi dia lapisannya makin banyak sehingga batang kayunya itu makin tebal. Jadi biar teman-teman pembahasannya soalnya selesai. Gampang kan soalnya? Gampang kan? Lumayan, Kak. Gampang kan? Lumayan, Kak. Nah, sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab nih. Ada yang mau